Gudang jasa pengiriman di Jalan Raya Pekapuran, Cimanggis, Depok terbakar. Atas peristiwa ini, pihak ekspedisi menyatakan bersedia mengganti rugi paket pelanggan yang terkena dampak. Kobaran api terus melahap sebuah gudang penyimpanan milik jasa pengiriman barang yang berada di wilayah Cimanggis, Depok. Kejadian terjadi pada Senin pukul 4.50 pagi saat para pegawai belum beraktivitas. Kabin Pengendalian dan Operasi Damkar Depok menyebut api diduga berasal dari wilayah samping lantai atas gudang penyimpanan. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. 12 unit mobil damkar dikerahkan guna menjinakkan si jago merah. Kita masih fokus kepada penyemprotan. Yang jelas memang tadi informasi baru dari korsleting listrik. Dugaan. Kita nggak tahu. Tapi saat itu ada aktivitas nggak sih, Pak? Hah? Sedang ada aktivitas atau tidak sih di gudang itu? Jadi kan pada belum datang. Belum datang. Ya, ada sebagian yang berjaga gudang. Sementara itu, selain meminta maaf, pihak ekspedisi terkait berjanji mengganti rugi setiap paket pelanggan yang terdampak kebakaran. Dikutip dari Detikcom, Dinas Kebakaran Kota Depok menyebut api nyaris membakar 100% gudang penyimpanan paket. Namun sebagian paket milik pelanggan yang berada di gudang lain masih sempat diungsikan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. 5 mahasiswa Universitas Udayana Denpasar, Bali terjebak di lift di dalam kampus selama hampir 2 jam. Proses evakuasi membutuhkan waktu selama 45 menit dengan cara membuka paksa pintu lift. 1 orang korban dalam kondisi lemas kekurangan oksigen. Dan petugas BPBD Kota Denpasar terpaksa menjebol pintu lift di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Denpasar, Bali, Minggu sore. Pembongkaran paksa ini dilakukan karena lift mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga 5 mahasiswa terjebak di dalamnya. Salah seorang mahasiswa terpaksa dipopong petugas karena kondisinya lemas akibat terjebak selama hampir 2 jam. Menurut salah seorang mahasiswa, awalnya mereka naik lift berdelapan. Namun karena lift tidak bisa naik sehingga 3 orang lainnya keluar lift. Setelah itu, lift macet dan pintu tidak bisa dibuka. Petugas BPBD Kota Denpasar baru mendapatkan informasi 1 jam setelah kejadian. Butuh waktu sekitar 45 menit untuk membuka paksa pintu lift dan mengeluarkan para mahasiswa. Tahanan kantor Bea Cukai melarikan diri saat menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu sore. Dalam kondisi tangan terborgol, tersangka kasus peredaran rokok ilegal ini merebut mobil petugas dan menabrak 2 kendaraan parkir sebelum akhirnya melarikan diri. Halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Kusma Kabupaten Tuban Sabtu sore dihebohkan dengan peristiwa tahanan melarikan diri. Tersangka kasus peredaran rokok ilegal yang ditangkap Bea Cukai Bojonegoro ini melarikan diri setelah merebut mobil petugas. Bahkan mobil yang dikendarai tersangka dengan tangan terbogol ini sempat menabrak 2 mobil parkir. Tahanan bernama Abdus Syukur, warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditangkap pada Juli 2022 di wilayah Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Rencananya tersangka akan ditahan di Lapas Kelas 2B Tuban. Sebagai persyaratan masuk lapas, tersangka wajib menjalani tes PCR untuk mendapatkan surat keterangan sehat. Namun saat proses menunggu, tersangka melarikan diri. Bea Cukai dan Satreskrim Polres Tuban menemukan mobil curi yang ditinggal di hutan jati, wilayah Kecamatan Merakurak. Namun tersangka masih dalam pencarian. Sementara itu puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Jugosari 03, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur harus digendong orang tuanya menyeberangi aliran lahar Gunung Semeru di Sungai Leprak untuk berangkat ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan karena jembatan yang menjadi akses satu-satunya jebol diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Inilah perjuangan orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri 03 Jugosari, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang saat mengantar berangkat ke sekolah Senin pagi. Mereka menyeberangi Sungai Regoyo karena jembatan penghubung Dusun Sumberlangse dan Desa Jugosari jebol diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Kondisi ini sudah terjadi sekitar 8 bulan. Meski menantang bahaya, warga tidak memiliki pilihan lain. Sedikitnya ada 40 siswa sekolah dasar yang tinggal di Dusun Sumberlangset dan setiap berangkat dan pulang sekolah harus menyeberangi aliran lahar Gunung Semeru. Jika banjir lahar Gunung Semeru sangat deras, para siswa tidak bisa berangkat ke sekolah. Tidak hanya siswa yang akan ke sekolah, warga yang akan beraktivitas terpaksa menyeberangi aliran lahar.
Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan agar akses bisa kembali pulih.